Pinjaman Rp800.000 dengan tenor pinjaman selama 7 hari. Dalam hitungan menit, pinjaman cepat di ACC di aplikasi ini. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Bang Z. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi pinjaman online dengan proses pencairan pinjaman yang sangat lumayan cukup cepat ya teman-teman. Dan untuk aplikasinya ini saat ini belum terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya, bisa tergolong ini adalah aplikasi pinjaman online ilegal. Nah, di sini saya akan membahas mengenai aplikasi ini dan cara-cara pengajuan pinjaman agar cepat disetujui. Karena aplikasinya ini saat ini lagi ramai ya. Minggu-minggu ini proses pencairan dan adapun syarat-syarat pinjamannya ini lumayan cukup mudah ya di aplikasi ini. Oke, sebelum lanjut ke video kali ini, buat teman-teman semua yang baru nongkrong di channel Bang Z, silakan bisa subscribe dan bisa mengaktifkan loncengnya agar nantinya kalau saya update seputaran aplikasi pinjaman online terbaru, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Dan simak video ini sampai akhir agar nanti kalian tidak gagal paham bagaimana cara pengajuan pinjaman di aplikasi pinjaman online agar cepat di ACC. Nah, mengenai aplikasi ini teman-teman silahkan nanti bisa cek linknya di deskripsi video bagi kalian yang ingin mendownload aplikasinya ataupun kalian ingin mengetahui lebih lanjut tentang aplikasi ini. Ya, aplikasi ini beberapa waktu yang lalu memang entah lagi error atau bagaimana ya teman-teman ya, karena aplikasi ini dalam waktu hitungan menit saja pinjaman langsung di ACC ya. Aplikasi Emas Bahagia. Untuk aplikasi Emas Bahagia emang aplikasinya ini tidak ada di Play Store ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk jumlah pinjaman untuk para pengguna baru di sini akan diberikan limit pinjaman Rp1.500.000. Nah, di sini mungkin jika skor nasabahnya bagus ataupun skor kreditnya bagus, kalian akan mendapatkan limit pinjaman hingga Rp10 juta. Ya, bisa dibilang untuk limit pinjaman tinggi ya teman-teman ya. Oke, di sini akan saya jelaskan cara-cara pengajuan di aplikasi ini. Tapi di sini admin tidak menyarankan kalian ataupun menggunakan aplikasi ini ya teman-teman ya. Tapi buat kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut silakan nanti kalian bisa cek linknya di deskripsi video. Oke, untuk para pengguna baru akan mendapatkan limit pinjaman Rp1.500.000. Nah, di sini untuk tenornya ini hanya 5 hari saja. Ya, ini tenor ini tidak bisa diubah ya teman-teman ya. Dalam arti jika kalian mengajukan pinjaman senilai Rp1.500.000, kalian harus membayar dalam waktu 5 hari. Nah, untuk biaya layanan di sini Rp600.000. Nah, untuk bunganya ini bukan 600 ya, ini 63.000 ya untuk bunganya ataupun biaya layanan. Nah, di sini jika Anda mengajukan pinjaman senilai Rp1.500.000, jumlah uang yang akan Anda terima ini Rp825.000. Nah, untuk jumlah pengembalian Rp1.500.000. Oke, di sini agar pinjaman bisa di ACC dengan cepat. Nah, di sini akan saya bongkar sedikit tips ya. Tips ini semoga bisa paham ya cara pengajuan pinjaman di salah satu aplikasi pinjaman yang masih tergolong ilegal. Nah, pengajuan pinjaman, ajukan pinjaman di jam 9 ataupun di jam 10 pagi. Ya, biasanya limit pinjamannya ini masih banyak ya. Banyak yang tidak di ACC ataupun dalam waktu ingin mengajukan pinjaman skor kreditnya ini sudah habis. Itu tadi mungkin karena setiap hari aplikasi pinjaman online selalu membatasi kuota pinjaman, yang dalam arti setiap hari hanya membatasi 5 atau 6 orang saja yang diberikan pinjaman. Oke. Di sini kita disuruh untuk pengisian informasi pribadi, pengisian informasi kontak, pengisian informasi pekerjaan. Nah, langkah pertama di sini kita disuruh untuk pengisian informasi pribadi seperti pengambilan foto KTP. Oke. Aduh, ada agak sedikit pilek ya teman-teman ya. Oke, di sini untuk pengambilan foto KTP.
Seperti biasa ya guys, untuk pengambilan foto KTP di aplikasi ini, usahakan ya jangan sampai ngeblur apalagi buram. Ini akan mempengaruhi pinjaman kalian tidak di ACC. Langkah selanjutnya untuk pembuatan kata sandi, pengisian nama, nomor KTP. Ya, untuk pengisian nama, nomor KTP ini harus sama dengan yang ada di KTP Anda. Dalam arti harus sinkron ya teman-teman. Oke, jika untuk pengajuan di sini untuk seperti jenis kelamin, nomor WhatsApp, nama ibu kandung, untuk edukasi ya silakan ini alamat hunian ini harus sinkron ya ataupun harus sama dengan yang ada di KTP kalian. Lalu bagaimana jika memang alamatnya ini tidak sinkron sama yang ada di KTP? Nah, Anda isi saja sama persis ya dengan yang ada di KTP untuk pengisian alamat hunian ini. Ya, misal teman-teman ini saat ini berada di Jakarta, tapi tempat tinggal kalian berada di Bandung. Ya, Anda isi saja sama persis dengan yang ada di KTP kalian ya. Oke guys, di sini jika kalian sudah pengisian data informasi pribadi, usahakan ya untuk pengisian informasi pribadi ini usahakan ya harus lengkap ya, harus detail pokoknya. Harus selengkap mungkin. Oke, jika kalian sudah pengisian informasi pribadi, langkah selanjutnya kita disuruh untuk pengisian informasi kontak. Ya, untuk pengisian informasi kontak ataupun disebut dengan kontak darurat. Oke, untuk pengisian kontak darurat ataupun kondar, di sini ada dua kondar ya. Kontak darurat. Nah, di sini apakah nanti akan dihubungi oleh pihak CS ataupun pihak analis untuk pengisian kontak darurat ini? Oke, nah di sini untuk pengisian kondar, dua kondar ini tanpa telepon kondar biasanya ya teman-teman ya. Tanpa telepon kondar, pengajuan pinjaman langsung di ACC. Ya, untuk di ACC atau tidaknya itu tergantung hoki ataupun tergantung data yang kalian berikan ya teman-teman. Karena di sini admin bukan pembuat aplikasi pinjaman online. Oke, sudah paham ya. Nah, jika kalian sudah pengisian informasi kontak, langkah selanjutnya ini untuk step yang ketiga ya. Untuk step yang ketiga ataupun pengisian informasi pekerjaan. Ya, untuk pengisian informasi pekerjaan. Untuk pengisian informasi pekerjaan kita disuruh untuk pengisian seperti jenis pekerjaan kalian, pendapatan bulanan, nama perusahaan ya. Untuk pengisian tipe pekerjaan di sini ada ya menu-menu seperti tipe pekerjaan ya seperti nelayan, pejabat dan pekerja informal, peneliti, pelajar, mahasiswa. Nah, di sini jika Anda masih pelajar, kalian bisa ya untuk nasabah bisa menggunakan aplikasi ini, dalam arti penggunanya ini bisa mengajukan pinjaman. Oke. Nah, di sini untuk isi saja ya sebagai pelajar ya. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah untuk pengisian pendapatan bulanan. Saran dari admin sih menurut saya jangan asal-asalan ya teman-teman untuk mengisi pendapatan bulanan ini. Kalian isi yang wajar-wajar saja. Nah, di sini misal kalian mengisi asal-asalan dalam arti pendapatan bulanan kalian ini 8 juta rupiah. Sedangkan Anda hanya mengajukan pinjaman senilai 1.500.000 rupiah. Ini mungkin akan tidak di ACC ataupun data kalian ini akan ya biasanya akan auto lah ya. Untuk pengisian pendapatan bulanan sudah paham ya. Oke, untuk pengisian nama perusahaan, untuk pengisian info wilayah, alamat perusahaan, nomor telepon, dan yang terakhir di sini kita disuruh untuk pengambilan foto salah satu bukti pekerjaan. Ya, seperti slip gaji, ID card pekerjaan, SKU, surat keterangan usaha. Nah, ini salah satu harus kalian punya ya teman-teman ya, harus ya pokoknya harus diisi ya untuk salah satu seperti slip gaji, ID pekerjaan kalian ya teman-teman. Oke, jika teman-teman sudah mengajukan ataupun pengisian data dengan lengkap dan pengguna mengajukan pinjaman, biasanya nanti pihak CS ataupun pihak analis akan menghubungi kalian dan menanyakan beberapa pertanyaan seputaran data yang teman-teman berikan. Apakah layak untuk mendapatkan pinjaman? Ya, proses pencairan pinjaman di aplikasi Emas Bahagia ini prosesnya ini 24 jam ya. Dalam arti lumayan cukup cepat ya dalam proses pencairannya. Oke, jika limit nasabah bagus, kalian ini akan mendapatkan limit pinjaman yaitu tadi ya teman-teman, untuk limit pinjaman hingga 10 juta rupiah.
Entah untuk tenornya saya masih ragu ini ya teman-teman ya. Nah, di sini tertera tenor pinjaman 91 hari. Sedangkan saya cek kenapa tenor ini 5 hari tidak bisa diubah. Ya, saya kurang paham ya untuk aplikasi ini ya. Aplikasi yang memang saya mendapatkan informasi bahwa aplikasinya belum terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ya, bisa tergolong adalah aplikasi pinjaman ilegal ya. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai aplikasi pinjaman online cepat cair tanpa telepon. Pinjaman 1.500.000, uang langsung masuk ke rekening bank kalian. Oke, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.